Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Yuk kita mau mulai renungan pagi kita. Mari kita berdoa di dalam hati. Kalian berdoa dalam hati, doanya akan saya pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perlindungan-Mu sepanjang malam. Pagi hari ini kami mau memulai kegiatan kami. Kami mau mendengarkan renungan pagi terlebih dahulu. Kiranya Tuhan Yesus bantu dan pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan mulai renungan pagi kita. Kita mau menaikkan sebuah pujian dari Aku Senang Menyanyi nomor 57. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat kita pada hari ini adalah Keluaran 14 ayat 17a. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Akhirnya Firaun setuju untuk melepaskan bangsa Israel. Pada saat itu, bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Ketika bangsa Israel sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, ternyata Firaun membawa tentaranya untuk mengejar bangsa Israel. Wah, padahal kan dia sudah setuju ya untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Akibatnya apa? Akibatnya Firaun binasa di tengah-tengah Laut Merah. Kok bisa begitu ya? Ternyata seperti yang sudah kita baca tadi, Tuhanlah yang mengeraskan hati orang Mesir atau hati dari Firaun. Dari sini kita menjadi tahu bahwa ternyata ada loh orang-orang yang memang sengaja dikeraskan hatinya oleh Tuhan, tidak mau mendengar apalagi sampai taat akan perintahnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang itu? Orang-orang tersebut yang tidak mau dengar dan tidak mau taat, mereka pada akhirnya akan menerima hukuman daripada Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita termasuk orang yang dikeraskan hatinya. Aduh, jangan sampai ya. Tapi bagaimana dong kita tahu apakah kita termasuk orang yang dikeraskan atau tidak? Caranya gampang loh. Caranya adalah dengan melihat apakah kita masih mau mendengarkan dan taat pada perintah Tuhan. Kalau kita sudah mulai tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan tidak mau taat, jangan-jangan hati kita sudah mulai dikeraskan oleh Tuhan, dan pada akhirnya kita akan menerima hukuman. Yuk, kita sama-sama selalu memeriksa hati kita setiap hari. Jangan sampai kita termasuk salah satu orang yang dikeraskan hatinya. Mari kita tutup renungan pagi kita dengan kembali berdoa. Kalian berdoa dalam hati, doanya akan saya pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang Engkau berikan kepada kami hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, firman yang dibagikan pada kami
dapat kami terima, dapat kami simpan, dan dapat kami lakukan di dalam keseharian kami. Sebentar lagi kami mau kembali belajar. Tuhan Yesus tolong bantu dan pimpin agar kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Renungan pagi kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.